Ya, kita masih berbicara mengenai sejumlah penangkapan teroris di Merauke. Saya langsung ke Brigjen Edi Hartono di sini. Pak Edi, kalau ini kan kita informasinya seperti ada keterkaitan antara para penyerang di Makassar dengan mereka yang tertangkap di Merauke. Nah, ini penting juga untuk mungkin diberantas agar diketahui oleh masyarakat bahwa apakah terkait atau tidak terkait ini bisa ditangani begitu, Pak Edi. Tapi ada kekhawatiran tadi, kok bisa jaringan ini begitu luas, kok bisa jaringan ini bisa bertindak di berbagai lokasi. Sebenarnya bagi masyarakat, seperti apa yang kita harus sikapi adanya jaringan seperti ini? Ya, terima kasih Mas Timothy. Sekali lagi bahwa pengungkapan JAD Merauke ini sementara masih dalam tahap pasca penangkapan ya. Di mana di dalam hukum acara Undang-Undang Nomor 5 2018, penyidik diberikan waktu selama 14 hari. Kemudian ditambah 7 hari apabila diperlukan. Ya. Dan ini nanti kita masih menunggu ya, apakah jaringan ini terkait dengan Makassar. Ya. Nanti pihak Polri juga akan memberikan penjelasan ya. Jadi pada dasarnya saat ini belum diketahui lah begitu ya? Ya, maksudnya pendalaman Pak ya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau karakteristik tadi jadi di awal sudah saya sampaikan bahwa mereka ini baik bekerja secara struktur, ya JAD yang ada di berbagai daerah, juga mereka melaksanakan strategi melalui sosial media. Nah ini yang berkembang cukup pesat di wilayah beberapa daerah, sehingga mobilisasi ya, orang-orang yang memang terpengaruh atau terpapar lewat dunia maya atau sosial media. Bisakah kita masuk lewat situ, Pak Edi, untuk mengatasinya bahkan dari saat informasi tersebut disebar di sosial media? Ya, kalau masalah pendalaman itu teknis daripada penyidikan dan penyelidikan. Namun outputnya adalah bahwa saat ini Densus 88 sudah mampu melakukan pencegahan. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kelompok JAD ini melakukan pencegahan. Saat ini saja sudah dari Januari sampai bulan Mei sudah ada sekitar 216 melakukan penangkapan ya di berbagai daerah. Ini satu bukti bahwa aparat penegak hukum Densus 88 sudah mampu melakukan preventif justice tadi. Demikian Mas. Jadi memang ini poin yang sangat penting adalah bahwa ini adalah keberhasilan untuk menindak sebagai bentuk preventif begitu sebelum kejadian, dan ini seperti kata Mas Ridwan juga tadi bahwa inilah yang terbaik sebenarnya, bukan hanya untuk memberantas tapi juga bisa mencegah sebuah kejadian itu jangan sampai terjadi. Nah, kalau dari Mas Ridwan, Anda sendiri melihat mengenai jaringan yang sampai saat ini belum diketahui jelas apakah benar ada keterkaitan antara Merauke dan Makassar, tapi pergerakan dari kelompok teroris ini, karena kita tahu ini bukan sebuah organisasi yang strukturnya sangat jelas begitu. Ada yang bertindak sendirian, ada yang bertindak secara berkelompok. Nah, ini yang harus diwaspadai saat ini seperti apa Mas Ridwan dengan kondisi ini? Ya, saya kira saat ini konsentrasi JAD itu lebih pada survival ya, Mas Timothy ya. Karena jaringan mereka ini dibongkar habis oleh Densus 88. Ya. Jadi sisa-sisanya itu berupaya melakukan survival, salah satunya dengan mencari yang kita sebut dengan Qaidah Aminah atau daerah aman ya, daerah basis baru. Nah, karena itulah kemudian mereka memilih misalnya Papua, gitu kan. Tapi bukan berarti sel-sel tidur mereka yang ada di wilayah klasik mereka, misalnya Jabodetabek, kemudian Makassar, Sulawesi, itu bukan berarti kemudian bisa tidak kita waspadai. Tetap harus diwaspadai karena lazimnya biasanya mereka ini juga memantau Mas Timothy, memantau pemberitaan, memantau media. Jadi kita hari ini di Kompas TV ini juga ada tim dari mereka yang juga melakukan dokumentasi, menganalisa apa yang kita lakukan. Jadi benar kata Pak Kapolres tadi bahwa memang tidak semua bisa dibuka di media. Karena media ini nggak steril juga. Ini mereka dalam tanda petik ya, mereka ini juga punya intelijen gitu loh. Jadi mereka bisa menduga dan memperkirakan apa yang akan dilakukan aparat keamanan. Nah ini kan seperti adu taktik ya.
adu taktik antara kelompok ini dengan penegak hukum. Jadi gitu Mas Timothy. Jadi mereka justru mencari informasi sejauh apa polisi mengetahui pergerakan mereka begitu ya. Dan ini mengapa dari tadi juga Pak Untung untuk terkait dengan perkembangan dari penyelidikan tidak diungkap di publik karena saat ini masih berjalan. Pak Edi juga tadi mengingatkan bahwa masih dalam pendalaman. Nah, saya ke Pak Untung mengenai kekhawatiran dari Mas Ridwan tadi. Tanah Papua ini memang memiliki sensitivitas yang berbeda, apalagi saat ini menghadapi juga KKB. Nah, bagi kepolisian sendiri dengan upaya-upaya yang dilakukan, apakah memang harus membagi perhatiankah atau sebenarnya bisa sekaligus justru kehati-hatian tersebut sekaligus untuk kedua-duanya atau bagaimana Pak Untung? Ya, kami sejak di sini formasi pengamanan sistem dan strategi sudah saya bagi ke pasukan saya. Baik Intel, baik Darsa, baik tim khusus yang dibentuk di sini namanya tim Raja Wali. Semua sistem pengamanan sudah kami bagi penuh di lapangan. Apalagi persiapan menyangkut PON. Nah, apalagi menyangkut PON. Ini tidak boleh kita campur adukan. Sedangkan menyangkut bom atau teroris sudah ada tugasnya masing-masing. Sudah ada Densus 88. Nanti kalau mereka butuh apa dan bagaimana kita siap. Apapun yang mereka lakukan di lapangan dan mereka tangkap harusnya itu udah lumayan tugas mereka. Biarkan mereka bekerja dulu. Nanti kalau sudah selesai sama sekali, mau ditanyakan gampang. Karena ini masih dalam pengembangan, baik orang maupun barang bukti yang lain, kalau kita jelaskan nanti salah. Nanti penjahatnya hilang, gitu loh. Dia mudah dan licin, jadi kalau mereka lagi bekerja, nguliti masalah, mereka lagi lakukan pengembangan, dia dulu, jangan tanya dulu. Ya, teman-teman wartawan sabar sedikit kan. Tentu masih terjatuh, semua masih di lapangan. Mereka tidak tidur. Kita step by step, kita gantian. Ya, nanti kalau tugas-tugas sudah selesai, silakan. Menyangkut PON, memang kita nomor 1 di wilayah Papua ini kita harus jaga aman, karena kan ada yang harus kita siapkan. Arena untuk lomba, arena untuk nonton, arena untuk mereka santai, untuk pesta, wisata, untuk budaya maupun makan, ini kan kita harus amankan juga. Masyarakat yang mau jualan, masyarakat yang mau pesta, apa saja budaya yang mereka miliki, saat ini lagi gencar-gencarnya mereka lakukan. Nah, sekarang kita fokus di situ. Menyangkut teroris, dia kan kita punya Densus 88 bekerja sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, kan bagian humas kita ada tuh. Temuin saja humas kita. Lengkap itu data di sana. Kapolda juga bisa ditanyain. Beliau udah siap. Saya takut kalau saya bicara banyak, apa yang ditugaskan Kapolda nggak tuntas di sini. Karena tugas kita masih banyak. Banyak yang belum selesai. Demikian Bang Haris. Oke. Dukungan yang dibutuhkan dari masyarakat, khususnya di Merauke saat ini seperti apa Pak Untung? Nah, pertama, ucapkan terima kasih banyak doanya terhadap kita dan kita tetap sehat, kita kerjasama, terus apapun yang menyangkut hal-hal seperti kita pandang untuk dilaporkan, kita sampaikan aja. Kita ada di tengah masyarakat. Saya punya pintu belum pernah tertutup pada siapapun, walaupun saya lihat orang mulai dari kaki sampai kepala. Silakan. Masyarakat ini adalah keluarga besar saya tanggung jawab itu. Apapun yang Tuhan mereka adalah Tuhan keluarga besar saya. Jadi yang terjadi dan saya perlakukan semua di sini seperti keluarga sendiri. Oke, jadi kalau memang ada sesuatu yang berbeda, itu lebih mudah dikenali karena saling mengenal juga dan saling mensupport di Merauke. Pak Edi mungkin boleh dikomentari juga terkait itu tadi ya, yang salah satu tindakan yang diambil oleh masyarakat khususnya pengurus masjid. Ini tampaknya secara nasional ini boleh menjadi contoh juga gitu Pak Edi. Bagaimana kesigapan, kewaspadaan dari seorang pengurus musola tadi. Ini bisa menjadi petunjuk juga bagi kepolisian dan bisa seperti membuat para teroris ini tidak bisa menanam akar atau akhirnya tidak bisa masuk ke tengah masyarakat, begitu Pak Edi? Ya, benar sekali Mas Timothy, bahwa peran serta aktif masyarakat ini memang sangat dibutuhkan ya di dalam rangka penanggulangan terorisme.
Nah, oleh sebab itu saya terima kasih apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres Merauke tadi, bahwa upaya deteksi dininya ini sudah membawa hasil ya. Kemudian yang kedua, BNPT nanti menyikapi dengan ini akan dibuat juga dibentuk di wilayah Papua, yaitu FKPT ya, Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme. Nah itu nanti akan dibentuk dianggotakan oleh kearifan lokal Papua. Jadi masyarakat Papua kita bentuk sebagai forum. Nah disitulah kita sebagai wadah untuk membahas ya, permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah Papua, baik Papua maupun Papua Barat. Demikian Mas Timothy. Jadi memang ini akan lebih disosialisasikan lagi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh mungkin dari pemimpin-pemimpin di tengah masyarakat, pemimpin daerahnya juga kalau menemui hal-hal seperti ini, kewaspadaan seperti apa yang dimiliki ini lebih kepada membuatnya seperti lingkup nasional begitu Pak Edi ya? Ya betul sekali Pak, betul sekali. Oke, ini yang kita ingin lihat nanti bagaimana sebenarnya agar resah begitu teroris ini untuk berada di tanah Indonesia. Nah, saya terakhir ke Mas Ridwan. Mas Ridwan, kita tahu bahwa salah satu poin yang meresahkan kita adalah bahwa yang menjadi titik rencana penyerangan ini adalah rumah ibadah. Nah, mungkin memang kalau kita bisa membaca bagaimana sebenarnya tujuan dari teroris ini dalam sejarahnya, menyerang rumah ibadah biasanya memiliki implikasi yang lebih besar daripada sekadar bangunan rusak begitu. Nah ini mungkin yang harus dipahami juga kalau ada rencana serangan seperti ini di tengah masyarakat atau penerimaan sosial seperti apa untuk peristiwa-peristiwa seperti ini. Ya Mas Timothy, untuk kelompok JAD Pro ISIS itu mereka punya konsep namanya Miftahus Syiro. Miftah itu pembuka, Syiro itu konflik. Jadi mereka selalu membuka konflik. Mereka selalu memprovokasi supaya terjadi konflik. Karena itulah kemudian mereka mencoba menyerang simbolik, menyerang pastor, menyerang gereja. Bukan dalam konteks sekedar bangunan, bukan dalam konteks sekedar orang, tetapi lebih dari itu mereka mencoba menyulut bara konflik. Nah ini kita masih dalam situasi 1 Juni, hari lahir Pancasila. Saya kira kita tidak ada salahnya kita ingatkan ulang bahwa Indonesia ini sukunya beragam, ratusan suku, kemudian agamanya juga tidak hanya satu agama. Inilah kesempatan emas buat kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ya masih baik-baik saja. Bahwa kelompok kecil teroris itu, kelompok JAD itu kan kecil sekali ya. Paling berapa sih, nggak sampai 2.000 lah. Dibandingkan 270 juta warga Indonesia kan kecil sekali. Jangan sampai yang kecil seperti itu bisa merusak persahabatan, merusak keharmonisan, merusak kedamaian yang selama ini sudah terjalin baik di Indonesia selama 76 tahun. Jadi saya kira ini juga kejadian di Merauke ini, penangkapan ini kebetulan bertepatan dengan momentum dekat-dekat dengan 1 Juni, hari lahir Pancasila. Jadi ini simbolik benar gitu ya, apalagi Merauke ini paling timur ya kan, dari Sabang sampai Merauke. Ini sangat simbolik untuk mengingatkan kita bangsa Indonesia bahwa masih ada orang-orang jahat yang berupaya merusak ketentraman Indonesia. Ini yang saya kira harus kita lawan sama-sama. Ya, dalam pidato Presiden di hari lahir Pancasila kemarin juga memang sempat disebutkan juga kewaspadaan mengenai radikalisme. Jadi ini tepat seperti yang dikatakan Mas Ridwan tadi, momentum ini juga harus kita ingat. Nah, saya kembali ke Pak Untung sebagai penutup. Ini Pak Untung yang memang harus dipahami oleh masyarakat. Tadi Mas Ridwan merujuk, mereka ini kecil sekali sebenarnya. Bahkan mereka saat ini sedang dalam posisi hanya survival saja, tidak bisa berbuat banyak sebenarnya. Jangan sampai aksi-aksi mereka ini justru meluapkan emosi masyarakat, memancing sebuah memancing reaksi yang buruk dari masyarakat. Ini justru yang diinginkan oleh teroris. Bagaimana mengkondisikan masyarakat juga, Pak Untung, untuk memahami bahwa aksi-aksi yang mereka mau lakukan ini justru untuk memancing masyarakat. Jadi masyarakat jangan terpancing, baik itu atas dasar agama kah, suku kah, atau apapun itu. Perlu saya laporkan yang paling istimewa kepada jenderal dan masyarakat secara umum. Kami punya tukang mabuk di sini sudah berkurang. Yang biasa kita temukan setiap malam itu 5 sampai 10, sekarang hampir kadang-kadang satu malam tidak ada sama sekali, bahkan 1 minggu kadang-kadang sudah tidak ada lagi.
Mereka sekarang sudah mulai kunjungi tempat-tempat pelatihan home industry yang kami ciptakan untuk ekonomi mereka, untuk pendapatan mereka. Bahkan kita sudah ajarkan mereka bagaimana membangun rumah hanya dengan batok kelapa, minyak, sayur, dan CCO, virgin coconut oil. Mereka sudah tahu itu sekarang. Jadi banyak tukang mabuk yang bendera bintang kejora juga sekarang sudah kerja dengan kita. Dia sudah mulai membakar paham-paham jelek yang mereka miliki. Mereka sudah peluk dengan kita, berpelukan, mereka sudah senang, mereka sudah ngajak saudara-saudara mereka untuk bersama-sama dengan kami bekerja, bahkan membantu kebersihan. Kemarin saya kumpul lebih dari 1.000 orang dengan klub motor, mereka siap untuk menyongsong PON, juga untuk donor darah, karena PMI darah sudah mulai habis. Itu yang kami lakukan, dan masyarakat di sini sudah mulai welcome dengan kita semua. Beta sayang dorang semua. Kita di Merauke, kita nyatakan sikap, kita siap menerima PON. Semua yang ada di sini bisa kita nikmati dengan baik. Ya, biarkanlah kita punya detasemen khusus 88 bekerja dengan baik. Kerja mereka hampir berakhir, tapi kita tetap jaga lingkungan yang sehat, yang damai. Situasi yang ada di sini akan lebih dingin dan lebih harmonis lagi. Demikian. Oke. Baik, Pak Untung. Semoga masyarakatnya sendiri sedang sibuk dan berbahagia, tidak ada waktu untuk terpancing seperti ini begitu, Pak Untung ya. Baik, Pak Untung, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Kapolres Merauke, Pak Untung Sangaja, KPP untuk Sangaji. Tadi ada Brigjen Edi Hartono juga, juru bicara BNPT, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami, Jenderal Edi, dan juga Mas Ridwan Habib, terima kasih sudah bergabung bersama kami di SAP Indonesia Pagi. Sehat semua.